Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala dzalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, Engkau melihat dan menyaksikan keadaan kami. Tidak ada yang luput darimu. Apapun yang kami ucapkan, Engkau pasti dengar. Apapun yang kami lakukan, Engkau pasti lihat. Dan apapun yang kami niatkan, Engkau pasti ketahui. Kami memohon kepadamu ya Allah, arahkanlah ya Allah, agar setiap ucapan, setiap amalan, dan setiap niat senantiasa terarah hanya untuk mendapatkan berkah dan rahmat serta maghfirah-Mu. Ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang paling tinggi. Dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, atas izin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang membuat kita berada di tempat yang mulia ini. Salam dan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, insya Allah kita akan sama-sama merenungkan satu peristiwa yang dahsyat dan luar biasa sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu ketika seorang hamba berada dalam situasi yang dikepung oleh sesuatu yang menggoda untuk melakukan maksiat. Berkat keikhlasan dan doanya, dia dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya sangat singkat, cuma 2 kata. Dan ini juga perlu kita amalkan ketika kita dalam kondisi atau situasi ada peluang untuk melakukan maksiat. Hendaklah kita membaca doa ini. Karena yang namanya manusia, tidak ada lagi peluang. Terkadang setan itu menggoda supaya muncul hasrat untuk melakukan maksiat. Apalagi kalau memang sudah ada peluang besar. Doanya adalah, ma'azallah, aku berlindung diri kepada Allah. Inilah doa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika betul-betul dia dikepung oleh situasi yang dilihat dari keadaannya itu peluang besar untuk melakukan maksiat. Tapi dia selamat dengan doa tersebut. Ma'azallah,
aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari godaan syaitan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an, wa imma yanzagannaka minasyaitoni nazgun fasta'id billah. Kalau dalam kondisi atau keadaan engkau tergoda oleh syaitan untuk melakukan maksiat, cepat-cepat berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 8 keadaan yang memungkinkan Nabi Yusuf alaihissalam terjerembab melakukan maksiat. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang asing di tempat itu. Kita tahu kampungnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam itu di Kanaan, di sekitar Palestina. Sementara dari kecil setelah dia dibuang oleh saudara tirinya ke dalam sumur itu dipungut oleh pedagang, dibawa ke Mesir, dia dijual. Sehingga dia tumbuh besar di Mesir. Di Mesir tidak ada keluarganya. Tidak ada saudaranya, tidak ada sepupunya, tidak ada tetangganya. Sehingga untuk melakukan maksiat, kalau kita orang asing, itu bebannya cuma sedikit. Tidak ada orang kenal Kak. Tidak ada di keluargaku di sini. Tidak ada saudaraku, tidak ada juga tetanggaku. Betul-betul saya asing di sini. Berbeda ketika kita orang mukim. Orang yang memang besar di tempat itu, dari kecil sampai besar di tempat itu, ketika melakukan maksiat, banyak perhitungan. Weh, nah kenalkah ini? Ada saudaraku di sini, ada tetanggaku ini. Bapak ibuku masih ada di sini. Namun Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu berada dalam kondisi asing. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam statusnya budak. Budak juga demikian, ketika melakukan pelanggaran kemaksiatan berbeda dengan orang yang merdeka. Orang budak biasanya tidak terlalu banyak perhitungan, karena memang dia tidak dihitung juga di masyarakat. Bayangkan kalau disuruh kerja, peras keringat banting tulang, tidak digaji. Berbeda dengan orang merdeka. Perhitungannya juga banyak seperti dengan orang asing, orang yang orang mukim di tempat itu. Ini sudah dua kondisi ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Kondisi ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu, pada situasi seperti itu, berduaan dengan seorang perempuan sebagai laki-laki normal, ada hasrat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan itu sudah sangat mau sekali sama Yusuf. Yusuf juga sebagai laki-laki dalam situasi seperti itu ada hasrat. Wa hamma biha, Yusuf pun laki-laki normal, ya pasti ada pikirannya seperti itu. Berbeda kalau ada yang gender lain, misalnya gay atau lesbian, kita bergembira ketika Donald Trump dilantik. Paling pertama itu undang-undang yang dia buat, yang dia teken, tanda tangani, yang diakui di pemerintah Amerika saat ini adalah cuma 2 gender, male and female, laki-laki cuma dan perempuan. Sehingga ada tentara Amerika kurang lebih 11.000 yang bukan laki-laki dan juga bukan perempuan, karena menyukai sesama jenis, itu dipecat semua. Ini menggemparkan sekarang dunia, khususnya di Eropa, yang memang pemasukan undang-undang ada 4 gender,
Laki-laki perempuan, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Sekarang Donald Trump itu sudah memberlakukan tidak boleh lagi ada gay dan lesbi di sana. Ini luar biasa. Walaupun di anu lain tentu masih banyak negatifnya aja untuk umat Islam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam sebagai laki-laki normal ada. Sudah 3 kondisi. Kemudian kondisi yang keempat, dia digoda oleh tuannya. Ratu yang ada di istana tersebut, ratunya. Yang mana kita tahu ratu ketika dia memerintah harus dilaksanakan. Ketika dia menyuruh harus dilaksanakan. Ini perintah ratunya ini. Yang memang dia posisinya budak. Yang harus mematuhi apa yang diinginkan oleh tuannya. Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau secara logika dia nggak boleh nolak permintaan tuannya. Begitu besar tantangan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Yang kelima, ini tuannya bisa dikatakan wanita tercantik. Karena raja namanya raja, penguasa ya. Dia tentu nggak memilih cewek sembarang. Tapi memang ini kenapa istrinya ini memang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Dalam sejarah yang seperti itu. Jadi memang secara naluriah ini perempuan besar sekali hasratnya untuk melakukan itu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam sudah berada dalam kondisi berapa tadi yang kelima? Apa tadi yang kelima? Wanita cantik. Jangankan wanita cantik, ketika kita berduaan asal perempuan, terkadang ada sudah uzur itu perempuan. Kalau ada hasrat seperti itu terjadi saja. Ini wanita cantik, tuannya juga. Yang keenam, ini wanita cantik sudah berdandan habis. Sudah cantik nih berdandan lagi. Memakai pakaian yang tipis. Sekarang begitu canggihnya dunia kosmetik, yang sipit, perempuan sipit bisa kayak matanya besar, yang hidungnya pesek bisa kelihatan mancung. Penting kalau sudah dipermak, dia tanpa dioperasi cuma dibedakin saja, tapi bisa kelihatan seperti itu. Kalau kita biasa buka YouTube, ada kelihatan jelek sekali, tapi setelah di scan care, betul-betul dibedakin sama orang yang profesional, Masya Allah. Seperti bidadari, seperti bukan dia. Nah bagaimana nih kalau orang cantik memang yang berdandan? Enam. Yang ketujuh, wagallaqatil abwab. Perempuan yang cantik ini, yang sudah berdandan, yang juga memang merupakan tuannya, dia tutup pintu rapat-rapat. Sehingga bisa dikatakan kalau hal itu dilakukan tidak terbongkar. Karena dia cuma diam berdua di dalam. Jangankan tertutup pintu, kalau ratu mengatakan biar tidak terkunci, jangan ada yang sentuh-sentuh ini pintu, tidak ada yang berani buka. Nah ini perempuan, tuannya emang dia tutup semua pintu-pintu, jendela-jendela. Sudah 7 kondisi. Dan yang terakhir ini yang paling dahsyat. Yang dilakukan oleh seorang perempuan. Perempuan ini sudah memaksa. Dari mana kata kita lihat perempuan ini memaksa?
Ketika Yusuf sudah menolak, tidak mau, membalik, mau meninggalkan perempuan itu, dipegang tangan bajunya dari belakang. Genggamannya, cengkramannya begitu kuat. Yusuf juga kuat. Genggamannya tidak lepas, tapi Yusuf baju robek. Tidak dilakukan. Tidak terjadi. Padahal sudah berkumpul semua 8 macam. Yang membuat biasanya orang, jangankan 8 macam itu. Orang biasa saja yang kita goda, mungkin biar di tempat terbuka. Yang penting jarang orang lewat situ bisa terjadi. Ini 8 kondisi. Tapi dia terselamatkan. Berkah apa? Berkah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia libatkan Allah subhanahu wa ta'ala supaya dia tidak terlibat dalam melakukan maksiat. Ma'azallah, aku berlindung diri kepada Allah. Dan inilah yang perlu kita contoh ketika kita berada kondisi yang sama. Tidak usah sama persis betul. Setiap ada peluang melakukan dosa, besar atau kecil, maksiat apapun itu, libatkan Allah supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Singkat doanya, ma'azallah, aku berlindung diri kepada Allah. Ada peluang melakukan mencuri, ma'azallah, korupsi, ma'azallah, berbohong, ma'azallah, berghibah, ma'azallah. Semua yang membuahkan dosa, kita ucapkan ma'azallah. Inilah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan. Karena kesabaran seperti ini betul-betul membutuhkan kesabaran yang optimal. Kesabaran yang tebal. Bisa kita renungkan kalau yang hadir misalnya saya dan kita semua berada dalam posisi seperti ini. Disinjai misalnya, saya tidak ada di keluargaku disinjai. Orang suruhan juga di sini. Berada dalam 2 kamar, ada juga hasrat. Baru yang minta ini bos kita. Emang kita cuma suruhan. Cantik sekali lagi, sudah berdandan. Sudah kamar juga sudah ditutup rapat. Ada lagi tambahannya, dia paksa lagi. Kira-kira kita bisa selamat dari melakukan maksiat tersebut. Kalau bukan bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa selamat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengajarkan, wa imma yanzagannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah. Kalau engkau berada dalam kondisi, situasi, ada peluang untuk melakukan maksiat, ingat Allah. Berlindung diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan tolong. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, libatkan Allah supaya tidak terlibat dalam dosa, Allah akan tolong. Dan walaupun kita bisa terjerembab, Allah maha kasih sayang. Allah maha pengampun. Bahkan orang yang terjerembab berkali-kali pun dalam maksiat, walaupun maksiat yang sama, bisa dibilang dosanya sudah tidak terhitung, tetap ada pintu rahmat Allah terbuka. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang, katakan wahai Muhammad, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang sudah menyangka bahwa dosanya tidak bisa lagi diampuni oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni, menghapus semua bentuk dosa, yang penting minta ampun. Kebaikan Allah nggak cuma sampai menghapus,
Kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, keburukan yang kita lakukan Allah rubah menjadi kebaikan. Maksiat yang kita lakukan Allah rubah maksiat itu menjadi kebaikan. 1000 macam maksiat yang kita taubatkan kepada Allah, 1000 macam kebaikan kita dapat. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan di lembaran terakhir, ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, kecuali orang yang bertaubat kemudian dia beriman melakukan kebaikan, merekalah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan gantikan keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan. Betapapun banyaknya jumlahnya, kalau sudah ditaubatkan, semua bentuk keburukan itu Allah rubah kebaikan, 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 kebaikan. Makanya orang akan tercengang nanti yang banyak melakukan dosa, tetapi dia sebelum meninggal, dia sempat bertaubat dengan taubatan nasuha. Ketika dia lihat catatan lembarannya, dia ingat semua bentuk dosa yang pernah ia lakukan. Dia tahu waktunya, dengan siapa, dosa apa. Tapi setelah dia lihat semua lembarannya, wih, kenapa jadi kebaikan ini? Tulisannya jadi taubat. Dilihat lagi maksiatnya, mulai taubat lagi, taubat lagi, taubat. Semuanya dirubah menjadi taubat. Dan taubat adalah kebaikan. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang ingin kami sampaikan dalam pengajian ini. Ketika ada peluang melakukan dosa kecil atau besar, dimanapun kita berada, ucapkanlah doa Nabi Yusuf, ma'azallah, ma'azallah, ma'azallah. Dan walaupun terlanjur melakukan dosa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah mengampuni semua bentuk dosa. Hatta Pesina, seorang perempuan, hari-harinya emang cari pelanggan, tapi lantaran memberi minum anjing yang kehausan, dia lihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya, matanya tes-netes air liurnya, pertanda haus sekali ini anjing. Dia cari air, nggak ada. Ada sumur, tidak ada timbanya. Lalu perempuan ini berinisiatif, ingin menolong ini anjing. Dia masuk ke sumur, dia pakai sepatunya dia gigit, turun ke sumur, kemudian diambil pakai air sepatunya, naik lagi ke sumur. Dia kasih minum anjing itu yang haus, hilang dahaganya. Padahal kita tahu anjing bagi kita, ya, binatang yang bisa dibilang tidak seperti binatang-binatang lain. Kita jijik, kita apa. Ada juga yang mengatakan najis, ya. Melalui itu kata Rasulullah SAW, akhirnya perempuan itu mendapat hidayah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pezina. Allah Maha Rahman, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Kasih Sayang. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita pindah pada topik yang lain untuk merenungkan lagi situasi yang terjadi saat ini di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyaknya golongan yang kecil, minoritas, tidak diperhitungkan, mampu mengalahkan golongan yang besar
mayoritas. Biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, Allah akan menolongmu. Dengan sombongnya musuh mengatakan, 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, habis Hamas, habis Gaza. Masih segar dalam ingatan. Kalah, hancur. Tidak ada yang tersisa. Secara logika kita bisa iyakan. Karena yang gempur siapa? Bukan cuma Israel. Bergabung Amerika, bergabung Inggris, bergabung Jerman, bergabung Prancis. Bahkan Inggris membawa kapal induk. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat rencana untuk menghancurkan, menghapus Islam. Wa makarullah. Wa makaru wa makarallah. Allah juga susun rencana. Ingin menjayakan Islam, ingin menguatkan Islam. Dan rencana Allah pasti yang menang. Wallahu ghalibun ala amri. Urusan Allah pasti selalu menang. Apa yang terjadi? Gencatan senjata. Dari gencatan senjata ini kita sudah memutuskan Hamas yang menang. Dari mana kita tahu Hamas yang menang? Pejuang Palestina yang menang. Golongan yang kecil, yang direndahkan, yang dihinakan menang. Bisa dibilang negara-negara adidaya yang bergabung kalah dari penukaran sandera. Orang Israel dibebaskan 1 tawanan Hamas, Israel harus membebaskan 30. Baru bisa dijadi ini gencatan senjata. Dia mau ikut, karena kalau tidak ikut perang terus, habis dia. Padahal ada Amerika di situ, ada Inggris di situ. Semestinya satu-satu saja. Tapi memang pihak Hamas yang meminta, kalau tidak bisa kita lanjut. Tapi dia sudah kewalahan. Mereka sudah hancur. Kelihatannya kuat. Sampai-sampai media itu menyoroti ketika terjadi penukaran sandera. Ini tentara Hamas segar-segar semua, seakan-akan belum pernah bertempur. Tegap-tegap semua, seakan-akan tidak ada kelelahan. Orang heran semua, muncul semua dari terowongan keluar. Banyak juga yang sujud syukur, karena ketika terjadi gencatan senjata seperti ini, itu pertanda kemenangan bagi Hamas, karena keinginannya diwujudkan. 3 dibebaskan, 90 tahanan bebas. Allah Subhanahu wa taala menghinakan kekafiran. Dan kalau Allah bertindak, Allah turunkan tentara. Masya Allah, bukan pakai bom. Cukup dijelaskan di dalam ayat, angin yang di dalamnya ada api, fahtarakat, membakar segala sesuatu. Ini yang terjadi di Los Angeles. 14.000 hektar, puluhan ribu perumahan, rumah besar, rumah kecil hancur semua. Pemadam kebakaran juga bingung, disiram tambah besar apinya, pindahnya cepat,
Sampai sekarang belum padam. Dan kerugian yang ditaksir baru berapa hari sudah berapa kali lipatnya. Sumbangan Amerika ke Israel sudah berlipat-lipat, lebih banyak lagi kerugiannya ini. Sehingga orang Nasrani pun yang tinggal di Amerika mengatakan, oh ini karma, ini balasan Allah. Kalau kita lihat pengungsi-pengungsi Amerika sekarang bertenda-tenda, itu di YouTube, Masya Allah, hampir sama keadaannya orang yang Gaza ketika mengungsi. Memang kalau dilihat kasat mata 47.000 kurang lebih yang meninggal, mayoritas anak-anak dan perempuan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan mereka tidak meninggal, mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun, mereka mendapatkan rezeki terus menerus dari Tuhan mereka. Farihin wa mubasyirin, mereka bergembira ria dengan kondisinya seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW memberi informasi kepada kita, andai ditanya orang yang mati syahid, apa keinginannya? Rasulullah mengatakan kejawabannya pasti ingin mati syahid lagi dengan kematian yang sama. Karena ternyata mati syahid itu indah, dahsyat dan luar biasa. 47 nyawa menyala, melayang kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari hadis, setiap orang yang syahid bisa 70 orang beriman yang ikut masuk surga. Kali itu 47 kali 70 orang, berapa yang dibawa masuk surga? Dan yang paling dahsyat dan luar biasa dari kondisi dan ketabahan kesabaran orang-orang Gaza, Eropa dan Amerika saja, belum negara-negara lain, Eropa dan Amerika saja lebih daripada ratusan ribu yang memeluk Islam lantaran melihat ketabahan dan kesabaran orang Gaza. Ratusan ribu lebih. Perancis saja, sejak terjadinya penyerangan, Israel menyerang, Amerika bergabung, Inggris bergabung menyerang Gaza, padahal ini Hamas cuma sebut organisasi perlawanan, bukan negara yang dia lawan. Ada juga informasi yang saya dapat, 40.000 tentaranya Hamas, baru 5.000 yang bergerak, masih ada 35.000 yang siap tempur, baru 5.000-an yang melawan. Inilah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat, yang mustahil bisa terwujud di luar perhitungan semua manusia. Apa rumusnya? Mengapa Allah turun tangan? Apa rumusnya? Mengapa Allah menolong mereka? Tidak ada rumus kecuali ketaatan kepada Allah, ketaatan yang sempurna. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapapun yang taat kepada Allah, betul-betul membuktikan ketaatannya, dan Allah akui ketaatannya, faqad faza fawzan, akan mendapatkan kemenangan di dua kehidupan, kemenangan dunia dan akhirat. Bukankah tentara Hamas kita tahu sama bagaimana perekrutannya untuk bisa bergabung ketat sekali. Harus pak orangnya 5 waktu di masjid, harus pak penghafal Al-Quran, harus pak bisa qiyamul lail tiap malam, mengaji minimal 1 juz 1 hari. Itu semua persyaratannya. Puasa Senin Kamis, kalau ada yang mampu puasa Daud tidak apa-apa, tapi syarat Senin Kamis harus puasa. Tentara yang betul-betul bertakwa, tentara yang betul-betul diberkahi sehingga turun bantuan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang mau menghancurkan, tidak bisa hancur. Sehingga musuh membabi buta. Bangunan-bangunan siapapun bisa hantam. Biar bukan ahli militer, yang penting bidikan Islam, kena dia. Nggak bisa bergerak bangunan. Tapi dia kewalahan cari di mana ini Hamas ini pejuang-pejuangnya. Tidak bisa dia dapat. 1,5 tahun lamanya. Karena Allah bertindak. Sekali lagi, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat rencana ingin menghancurkan Islam, menghapus Islam. Allah juga susun rencana kasih jaya Islam, kasih kuat Islam. Sekarang dunia melek matanya lihat semua, woy. Ini keadaan yang ada di Gaza seperti drama saja ini. Seperti film. Kayaknya mustahil bisa terjadi, ada yang bisa setabah itu, ada yang bisa sesabar itu. Berdiri di atas puing reruntuhan rumahnya, berdiri di atas mayat-mayat keluarganya. Dia sebatang kara yang hidup, karena malam itu dia tidak bermalam di rumahnya. Berdiri di atas puing-puing tersenyum lalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Magnetnya luar biasa. Efeknya, dampaknya luar biasa. Banyak orang yang tadinya ateis beli Al-Quran. Karena setelah dia teliti, ternyata yang membuat mereka setabah itu adalah Al-Quran. Keimanannya kepada Al-Quran di atas rata-rata. Ada yang berkata orang Nasrani, jangankan terluka saja anak saya sudah tidak bisa terima. Saya sudah pasti salahkan Tuhan. Ini sudah, Masya Allah, di atasnya luka. Rumah hancur, bapak ibu meninggal, anak meninggal, istri meninggal, paman dan bibi meninggal di rumah itu. Di atas reruntuhan dia bersenyum sambil disuruh, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena mereka memang yakin, dia yakin. Ini anak istri bapak saya meninggal, pindah hidup, dapat rezeki. Mereka tidak mati, bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun. Terus menerus mendapatkan rezeki. Farihin, mubasyirin, gembira. Kalau orang yakin dengan ini, yakin dengan informasi dari Rasulullah, bagaimana bisa ada kesedihan? Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kesimpulannya ya. Terpaksa kami ambil tarik 2 kesimpulan karena 2 renungan. Pertama dari tadi kisah Nabi Yusuf ya. Dia dalam kondisi yang betul-betul dikepung oleh situasi yang sebenarnya kalau harus melakukan maksiat, tapi karena ma'azallah berlindung diri kepada Allah, dia diselamatkan. Dia orang asing, dia budak, ada hasrat untuk melakukan. Kemudian yang keempat, yang perintahkan tuannya, yang berkuasa di istana tersebut. Kemudian ini tuannya wanita sangat cantik. Yang kelima, yang keenam, ini wanita sudah berdandan habis. Yang ketujuh, wagallaqatil abwab, sudah ditutup pintu rapat. Yang ketiga, ini perempuan memaksa. Tapi karena Allah terlibat, Nabi Yusuf melibatkan Allah supaya tidak masuk dalam kemaksiatan. Ma'adzallah. Cuma 2 kata doanya, aku berlindung diri kepada Allah, diselamatkan. Ketika kita berada situasi seperti ini, ada peluang untuk melakukan dosa, ucapkanlah ma'adzallah. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, kalau mau menang dunia akhirat, tidak ada rumus lain kecuali taat kepada Allah dengan ketaatan yang sesungguhnya. Allah pasti memberikan kemenangan di 2 kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini, kita senantiasa mendapatkan rahmat, berkah dan maghfirahnya, sehingga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah masuk ke surga yang paling tinggi. Kalau minta sama Allah jangan yang rendah-rendah,
yang paling tinggi memang. Jangan lihat diri kita, lihat Allah yang maha pengasih. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.